Mie yang saya makan itu berubah jadi cacing itu, Bang. Itu warung biasa itu, Bang. Cuma antara saya masih berpikir ini gangguan makhluk yang tadi malam ikut saya, itu enggak saya makan itu, Bang. Saya pesan lagi. Nggak ditanya ke pelayannya kok berubah jadi cacing. Padahal di dalam tanah ya, Di dalam tanah. baunya sampai keluar. Ini sampai keluar. Kayak karena mungkin atas izin Allah ya saya siram, itu kan niat kita baik, Bang ya. Itu kali kan. Makanya dia bilang bangke itu dalam-dalamnya bangke dikubur pasti keciuman, ya itu sudah. Pas saya tengok itu ke kiri itu ke kursi sebelah itu, ternyata keris yang tadi tempat ditaruh keris itu berubah jadi ular kobra itu, Mae. Pas saya ngeliat itu, dia ngeliat saya juga, gede ular itu begini, Mae, menatap saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Mudah-mudahan Anda belum tidur. Malam hari ini kami akan mengantarkan kisah nyata kembali kepada Anda. Dan ini adalah kisah yang banyak terjadi di kehidupan kita. Sudah ada di depan Anda, namanya Bang Renol. Nah, Bang Renol ini sudah beberapa kali berkisah di Malam Mencekam. Videonya yang ini dan yang ini. Ditonton dulu ya, siapa itu Bang Renol. Apa kabar Bang Renol? Alhamdulillah sehat, Mang. Kisah yang malam ini yang akan diceritakan Bang Renol adalah kejadian ketika perusahaan keluarga Bang Renol ini Hampir mengalami kebangkrutan, Mang. mengalami kebangkrutan ya. Ya, betul. Katanya dikerjai orang ya, Ya, kawan bisnis juga. kawan bisnis juga. Ya, hitungannya kecemburuan sosial lah. Biasa kan persaingan bisnis, Mang. Itu apa yang dirasakan oleh perusahaan sampai tahu bahwa ini dikerjai orang? Itu drastis pendapatan, pemasukan di perusahaan itu betul-betul anjlok, Mang. Nggak normal gitu ya. Bukan tak normal lagi, bahkan sudah mau ada niatan rencana mau ditutup. Mau tutup perusahaan. Semua aset perusahaan itu sudah hampir mau dijual semua. Tapi tiba-tiba muncul pemikiran untuk berobat istilahnya. Ya, pada saat waktu itu saya sempat bertukar pikiran dengan bapak saya. Ini saya bilang pemasukan saya beberapa bulan ini bukan dah stabil lagi, Pak. Sudah anjlok betul-betul. Pemasukan itu boleh dikata sudah diambang kebangkrutan, Bang. Ya. Kisah tahun 2020 berarti masih baru ya. Sekitar 2020 sebelum saya menikah pada saat waktu itu. Dan ini adalah tempat bekerjanya Bang Renol sekarang. Di perusahaan keluarga saya sendiri yang saya rintis ini. Sekarang masih bekerja di sini. Alhamdulillah masih, Bang. Oke, baiklah Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita dengarkan kisah dari Bang Renol. Silakan Bang. Jadi pada tahun 2020, Mang, ya. Pada saat waktu itu juga awal mulanya corona, Covid baru-baru timbul. Jadi kan saya ini bekerja di perusahaan ekspedisi jasa angkut alat berat. Ya, pada saat waktu itu untuk menyaingin persaingan bisnis ekspedisi ini lumayan cukup bersaing, Mang. Betul-betul bersaing. Ketat ya. Ketat. Kita lengah sedikit aja atau kita kecolongan sedikit aja itu bisa mempengaruhi ke semua pemasukan.
Jadi pada saat waktu itu selama 2 bulan berturut-turut setelah COVID, beberapa bulan setelah COVID di awal tahun 2020 itu perusahaan saya yang saya jalanin ini betul-betul anjlok Mangi. Bahkan boleh dikata itu sudah mau mau tutup. Tapi ya namanya dalam keadaan pandemi ya saya maklumin lah. Biasa kan kalau pengiriman barang itu kita dalam 1 minggu itu ada lah 1 atau 2, biarpun krisisnya seperti apa. Ini betul-betul jangankan selama 1 minggu, selama 2 bulan berturut-turut itu bisa dihitung jari Mangi. Di situ saya merasakan sebuah kejanggalan. Lalu itu ada sesosok makhluk yang sering menghantui saya di setiap malam-malam saya itu selama 2 bulan itu. Jadi dari situ saya beranggapan bahwa ini perusahaan ini bukan cuma efek dari pandemi. Di luar daripada efek pandemi, campur tangan orang lain ada ternyata Mang. Jadi pada saat waktu itu saya bertukar pendapat lah, tukar pikiran sama bapak saya. Saya ceritakan kejadian saya ini. Perusahaan saya ini sudah goyang. Terlebih lagi ini kan perusahaan dari kakek saya ini kan Mangi. Saya yang lanjutkan juga. Jadi dampaknya semua otomatis kan ke keluarga. Paling tidak salah satu keluarga saya itu ada yang kasih masukan seperti apa. Jadi bapak itu sempat ngasih saya saran. Jadi bilang bapak itu ada coba begitu itu berobat ke wilayah Kalsel. Karena kan bapak kan asli Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Bapak saya menyarankan itu ada bilangnya Habib. Pokoknya Habib di sana itu kan hitungannya wilayahnya guru sekumpul. Itu termasuk guru bapak saya juga. Guru agama lah bisa dibilang kan. Beliau itu aliran putih bukan aliran yang hitam, aliran yang baik lah untuk kebaikan. Jadi saya ke sana dikasih alamat. Jadi perjalanan itu dari Balikpapan Kalimantan Timur tuh menuju ke Banjarmasin pada waktu itu, ke Kalimantan Selatan. Itu memakan waktu itu kurang lebih 12 jam itu, sudah termasuk istirahat. Pokoknya jalan santai lah itu kan. Nah kejadian awalnya itu yang mulai gak enak itu pada saat kan dari Balikpapan ini kan ke Penajam dulu. Itu melakukan penyeberangan dari Balikpapan Peri Karyangau ke Peri Penajam, nyebrang itu menggunakan kapal peri. Dari Peri itu Penajam itu kita melanjutkan lagi perjalanan ke Banjarmasin. Itu banyak melalui daerah-daerah yang boleh dikata ya sangat-sangat angker lah karena jalur antar provinsi. Nah pada saat waktu itu di jalur Batu Sopang menuju Banjarmasin setelah Batu Kajang. Saya itu dari Balikpapan menuju ke Banjarmasin itu start itu jam 8 malam. Lepas sholat isya itu sampai di Batu Kajang itu saya sekitar jam 1 malam. Waktu itu saya mau memutuskan untuk cari tempat istirahat. Cuma dalam keadaan tidak mendukungnya itu di daerah Batu Sopang itu tidak ada warung, baru kiri kanan nih perumahan sepi lah pokoknya. Melalui jalan itu beberapa kilo habis itu memasuki wilayah hutan. Nah di wilayah hutan itu saya sudah mulai tidak enak. Seperti ada orang lah duduk di belakang mobil ini. Saya tetap fokus. Pada saat waktu itu hujan, gerimis. Tiba-tiba itu saking fokusnya saya itu di pinggir jalan itu ada perempuan di pinggir jalan itu. Perempuan lambai-lambai begini teman. Kalau saya bilang itu bisa dikata kuntilanak merah itu. Karena pakaiannya seperti kuntilanak tapi berwarna merah. Mukanya enggak saya lihat, rambutnya panjang, dia melambai-lambai begini. Dari situ saya terus tancap gas, saya enggak hiraukan lah. Karena saya sebelumnya sudah biasa lah seperti gitu. Saya anggap itu cuma gangguan menuju di jalanan.
Nah, selang beberapa jam setelah itu kejadian itu saya dapat warung untuk istirahat Mang. Jadi ada pondok-pondok gitu di sebelah warung itu ada pondok-pondok untuk tempat tidur. Jadi saya tidur di situ Mang. Nah, kejadian itu pada saat saya tidur tuh mulai tidur sampai di lokasi warung itu sekitar jam setengah 4 subuh itu ternyata sosok si kuntilanak merah ini mengikutin saya Mang. Pas saya tidur di pondok-pondok sebelah warung itu dia masih ganggu saya. Jadi kan saya itu tidur pondok-pondok itu. Nah, saya mau meluruskan badan saya itu tidur begini yang namanya ngadep ke atas. Dia itu gelantungan di atas itu Mang. Tatapannya tuh tajam ke saya. Saya tetap tutup mata lah. Antara dibilang takut juga iya, ngantuk juga iya, cuma ngantuk saya tuh langsung hilang pas lihat itu. Sampai lepas sholat subuh, saya sholat subuh baru melanjutkan perjalanan sekitar 7 jam lagi lah perjalanan dari Batu Sopang itu menuju ke Banjarmasin. Cuma lepas dari Banjarmasin saya melanjutkan perjalanan pas memasuki wilayah perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jadi pada saat waktu itu saya masuk perbatasan itu saya stop karena kan banyak warung. Untuk sarapan pagi saya di situ sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Saya sarapan, saya pesan mie pada saat waktu itu Mai. Ternyata salah satu warung di situ itu mencurigakan Bang, mencurigakan dalam artian itu seperti apa gitu. Saya berpikir ini mungkin entah sosok gangguan dari kuntilanak merah yang sebelumnya yang ngikut saya atau gimana. Pokoknya pandangan saya pada saat waktu itu mie yang saya makan itu berubah jadi cacing itu Bang. Itu warung biasa itu Bang. Cuma antara saya masih berpikir ini gangguan makhluk yang tadi malam mengikut saya atau itu dari warung tersebut, tapi saya nggak tahu persis. Itu nggak saya makan itu Bang. Saya pesan lagi, tapi bukan mie, malah merupakan nasi campur lah. Nggak ditanya ke pelayannya kenapa kok berubah jadi cacing? Enggak, saya enggak nanya. Saya takut menyinggung perasaannya itu kan Mang. Saya menjaga perasaannya lah. Namanya mungkin Kalimantan ini kayak mana ya, mungkin banyak lah warung-warung seperti itu. Cuma yang saya takutkan itu nanti saya malah jadi sasarannya lagi kan. Jadi saya cukup diam aja. Mie itu enggak saya makan. Saya tetap lanjutkan makan. Alhamdulillah sih Bang. Pas makan itu normal lah. Baru saya pamit ke toilet. Toiletnya itu dari warung itu ke belakang itu agak jauh sekitar 20 meter. Toilet itu masuk hutan. Baru toiletnya itu kalau dibilang itu boleh dikata udah terurus itu Bang. Saya masuk situ, saya buang air kecil. Pas saya buang air kecil itu pas keluar dari toilet itu di depan pintu toilet itu ada ular. Gede ular emang. Segede paha orang dewasa itu. Ngalangin saya supaya nggak keluar, tapi sambil jalan saya tungguin ular itu. Saya maklum juga lah, saya nggak berpikir yang ke situ dulu karena saya bilang wilayah hutan kan. Tiba-tiba ular itu hilang sekejap mata aja, sampai saya kucek mata itu hilang. Cepat saya lari kembali ke warung, saya bayar, melanjutkan perjalanan. Setelah itu saya lanjutkan ke Banjarmasin. Pada saat waktu itu jam 9 pagi. Sekitar jam 1 siang itu sudah sampai yang di Banjarmasin. Jadi perjalanan menuju Banjarmasin ke Orang Pintar ini sudah dihalang-halangi Banyak seperti yang itu ya? halang-halangi. Jadi baru selama perjalanan itu seakan-akan itu kayak ada yang nutup jalan saya itu. Nggak usah ke sana bilangnya. Dihalangi. Maksudnya diarahkan untuk kembali pulang. Tapi saya namanya nekat ya kan, saya terobos aja lah. Alhamdulillah belum sampai Banjarmasin sih. Itu kalau masih di daerah Paringin, biar lewatin Tanjung Tabalong. Sampai ke sana saya ke alamat tertuju itu tempat si Abah guru tadi ini kan, kalau orang Banjar bilang kan Abah, bapak kalau orang Banjar.
si Abad, namanya itu kita kasih nama samarnya Abah Ahmad lah. Saya sampai ke lokasi, ke rumah beliau. Pada saat waktu itu tamu itu ramai emang. Singkat cerita tibalah ketemuin si Abah Ahmad ini kan. Abah Ahmad ini langsung bilang, dari mana nak? Saya perkenalkan diri, saya Renol pak, anaknya ini, nama bapak saya Jasran, ini nama saya anaknya Pak Jasran. Oh iya tahu saya, itu murid saya, dia bilang kan. Hitungannya pernah lah saya bantu, sering berobat saya. Gimana, apa kendala? Jadi saya ceritakan itu mang gini bah, ini perusahaan saya ini kayak anjlok pemasukan. Ini ya semua perusahaan juga seperti itu bilangnya, karena pak masa ini masa pandemi, dia bilang. Tapi ada yang janggal bah. Janggalnya seperti apa? Setiap malam itu ada terus sosok-sosok orang halus yang gangguin saya bilang seperti itu. Sosok-sosok halusnya itu seperti apa? Ya boleh dikata itu besar tinggi orangnya. Baru kalau setiap saya ngelihat itu, dia itu sosok tinggi itu mau menatap saya, seakan-akan mau mencekik saya teman. Jadi bilang Abah Mat ini, dia bawakan air bilangnya. Nanti kalau sudah sampai Balikpapan di tempat kerja itu, di depan pintu masuk itu tuangkan ini air bilangnya. Terus harus rutin selama 3 bulan berturut-turut, itu setiap bulan itu harus rutin ke sini bilangnya. Nanti bulan kedua dia bilang ke sini tuh nanti saya mandiin bilangnya. Karena saya lihat ini auramu ada yang nutup bilangnya. Terlebih lagi usahamu bilangnya kan. Maksud saya bilang nggak bisa langsung sekarang kak. Saya bilang untuk mandinya itu kan mang, nggak bisa kalau yang mau begitu itu dia perlu bertahap. Jadi selama 3 bulan berturut-turut itu setiap bulan itu harus rutin ke situ tempatnya si Abah Ahmad ini. Ya, terus saya itu dikasih minyak harum itu mang, ini dipakai aja bilangnya. Kalau orang Banjar tuh kayak minyak itu minyak apa ya, minyak boleh dikata minyak penarik aura lah, pembuka aura kan. Dipakai di mana gimana nih bah, jadi itu dipakai gini mah. Itu minyak itu dioleskan di jari manis baru dipakai begini, sama seperti baru ditaruh di alis begini. Itu tata caranya sama seperti pakai minyak bulu perindu. Kalau orang Kalimantan tahu pasti minyak bulu perindu juga seperti itu. Terus dioles di sini bilang. Itu insya Allah bilangnya terbuka lah auranya kan. Insya Allah juga usahanya itu setelah disiram itu nanti pelan-pelan itu ketahuan kok siapa orangnya. Cuma harus sabar bilangnya. Banyak doa, banyak sholat, banyak ikhtiar bilangnya. Saya sempat dipesanin kalau ada uang lebih bilangnya jangan lupa daratan bilangnya. Ingat sedekah, biarpun tidak setiap hari, paling tidak setiap Jumat. Biarpun tidak setiap Jumat, paling tidak sebulan sekali. Ya saya langsung ngena lah di situ Bang, seakan-akan ditampar lah hitungannya kan. Ditampar secara halus. Betul aja sih bilangnya si Abah Mat ini. Saya itu kalau mau dibilang enggak pernah sedekah apa, biarpun uang itu ada. Mungkin kurangnya dari situ. Kalau pas perjalanan pulang, singkat cerita dari rumahnya Abah Mat ini ke Balikpapan ini alhamdulillah sudah tidak ada halangan lancar. Jadi setiap pas saya turun kantor itu setiap bulan pas pulang dari Banjarmasin tempatnya Abah Ahmad itu saya siram lah. Itu saya dianjurkan itu sesudah subuh sama sebelum maghrib disiram itu. Pokoknya kalau airnya itu bilang tinggal sedikit tambahin lagi. Pokoknya harus cukup 1 bulan, tinggal sedikit tambahin lagi. Nanti kalau sudah terakhir pas mau kesini habiskan sudah dia bilang kan. Bulan pertama alhamdulillah itu mulai pelan-pelan lah sudah ekspedisi itu berjalan alhamdulillah. Tapi udah berjalan langsung itu udah ada banyak kalangan Bang. Rekanan saya yang awalnya ini yang menghancurkan usaha saya ini
mulai kayak mana gitu juga dia, malah justru sebaliknya. Pengiriman barang yang melalui dia itu malah sepi. Saya pada saat waktu itu belum belum apa ya, belum connect kalau ternyata dia itu yang kasih ilmu jelek ke saya kan. Belum curiga. Belum curiga, saya belum ada timbul kecurigaan kalau dia. Jadi yang biasanya saya minta muatan ke dia malah justru terbalik, dia minta muatan ke saya. Nama samaran aja gini ya, namanya Bang Ali. Jadi pada saat saya mau ke Banjarmasin ini kembali bulan pertama, Bang Ali ini tiba-tiba WA saya, Bang Renol, apa kabar? Baik bang, saya bilang. Info-info dulu bang, siapa tahu ada barang bisa dimuat kah atau apa. Saya lihat lancar-lancar aja kerjaan. Saya bilang alhamdulillah. Tumben ini saya bilang. Biasa Bang Ali yang kasih saya muatan, saya bilang. Kok tiba-tiba sekarang Bang Ali yang kasih minta muatan ke saya. Saya belum ada ya bang, saya bilang. Saya ada cuma untuk perusahaan saya aja. Kalau untuk keluar saya belum. Untuk ke perusahaan lain saya belum bisa kasih, saya bilang kan. Karena usaha saya ini pelan-pelan juga baru naik lagi, saya bilang. Jadi Bang Ali itu tanpa banyak ngomong dia langsung marah-marah. Wih, diomong yang enak lah saya mangi. Nah, kami tuh bang udah tahu terima kasih dulu, saya sering bantu kamu, bantu muatan, sekarang saya minta 1 kali muatan. Pokoknya marah lah terus. Pokoknya kalau dibilang itu katanya kurang enak lah saya dengar. Ya sudah lah, saya nggak gubris. Saya belum ada curiga juga kalau dia itu yang bikin usaha saya seperti itu. Bulan kedua lanjut saya singkat cerita kembali lagi ke Banjarmasin, tempatnya Abah Ahmad. Abah Ahmad bilang, kayak mana usahanya nak? Alhamdulillah lancar bah, gak ada halangan. Saya cuma ini ada, saya ceritakan lah responnya si Bang Ali ini yang marah-marah sama saya. Karena saya tidak kasih muatan kan. Jadi Abah Ahmad ini langsung bilang, sudah mandi aja, saya bilangnya. Mandilah saya itu mangi, dibilangnya supaya lebih terbuka lagi auranya, biar bagus lagi lah. Hitungannya orang yang biasa nganggap saya sepele, hitungannya jadi kembali segan lagi kan. Dimandiin, diraja saya itu, sama ada dikasih amalan. Bilangnya insya Allah ini sudah bulan kedua, bilangnya kan. Bulan kedua ini berlanjut lah, bilang kalau orang Banjar bilang berlanjut lah. Nanti bulan esok kembali lagi, bilangnya. Bulik lagi, hendak ke rumah Abah sini, bilangnya. Iya, perjalanannya itu baik pergi maupun pulang dari Balikpapan ke Banjarmasin atau Banjarmasin ke Balikpapan itu tidak ada halangan bang ya, alhamdulillah. Nah, pas bulan kedua ini alhamdulillah naik lagi pelan-pelan. Semangat lah saya bang ya. Tiba-tiba Bang Ali ini yang awalnya marah sama saya, dia tiba-tiba berani datang ke kantor temuin saya. Yang awalnya Bang Ali itu orangnya kalau mau dibilang pakaiannya boleh lah, necis, pesetel, ini pakaiannya sederhana aja. Pakai mobil, pakaiannya sederhana. Dia coba pinjam uang ke saya pada saat itu. Bang, bisa saya minta tolong kah? Padahal owner ini loh bang, owner perusahaan. Bisa apa yang bisa saya tolong bang? Saya bilang. Nah saya perlu dana, dia bilang, untuk nutup gaji karyawan saya. Dia bilang kan, karena perusahaan saya ini betul-betul anjlok bang, saya bilangnya. Perlu dana berapa? Pada saat waktu itu dia pinjam uang itu 250 juta bang. Saya tidak sanggup bang. Bukan tidak sanggup apa, kalau andai kata saya meminjamkan sementara perusahaan saya baru mulai aktivitas kembali, ya boleh dikata bisa. Cuma yang saya takutkan ini tidak ada pegangan nanti untuk di perusahaan saya, untuk seperti gaji, spare part, kebutuhan yang lain-lain kan. Saya harus siapkan dana itu sebelumnya, hitungannya dana darurat lah ya kan. Terus Bang Ali itu berani menjaminkan armadanya itu untuk hitungannya digadai lah.
Gade aja mobil saya. 2 tronton pada waktu itu. 2 puso bukan 2 tronton, 2 puso yang 6 roda itu. Kalau orang orang Balikpapan itu bilang 2 longbet. Nggak berani saya bang, saya bilang pinjam aja ke lain. Marah-marah lagi di situ Mang. Di situ saya tuh sempat mau dipukul sudah. Baru mau dikeluarkan, mau ditikam saya pada saat waktu itu. Cuma banyak yang lerai. Nggak ada yang berani. Saya bilang, Bang Ali ini kenapa? Saya bilang, kok tiba-tiba marah? Gara-gara kamu bilang ya perusahaan saya sepi muatan apa. Pokoknya saya dimaki-maki Mang. Saya bilang, saya kerasukan setan ke orang ini atau apa. Pada saat itu saya belum curiga kalau ternyata pelakunya dia itu. Belum ada rasa curiga. Saya telepon si Abah Mat ini pas mau memasuki bulan ketiga lah. Abah Ahmad, bah, saya bilang, ikam ndak anu kah mau ke Banjar lah, ya itu maksud kalau orang Banjar, kamu ndak ke sini kan, ndak ke Banjar kan, ke rumah Abah. Ya minggu depan bah, ini sudah masuk bulan ketiga, kada boleh terlambat bilangnya. Jadi ya kalau bisa esok atau ndak lusa bilangnya. Ya, jadi saya atur waktu dulu lah, Mang, supaya bisa kan. Alhamdulillah bisa saya atur waktu. Perjalanan ke sana itu bagus sebenarnya, bagus. Sampai ke sana itu saya ceritakan sama Abah Ahmad, bah, itu airnya alhamdulillah selama disiram itu adalah perkembangan. Terus sudah adalah tanda-tandanya pelakunya siapa yang mencurigakan. Itu ada itu yang nanam sesuatu itu bilangnya di situ untuk nutup rezekinya perusahaan itu supaya hancur dia bilang. Jadi saya ceritakan lagi lah masalahnya Bang Ali yang datang marah-marah. Itu sudah bilangnya pelakunya. Saya masih belum percaya. Itu sudah tanda-tandanya. Yang dia awalnya dia berniat seperti itu niatnya itu kembali lagi ke dia gitu loh. Dia yang nutup rezekinya orang, kembali lagi dia yang tertutup rezekinya dia bilang. Tapi bilangnya Abah Ahmad, saya walau alam naya Abah kada bisa mendahului Allah bilangnya. Mungkin aja lain daripada itu. Cuma kalau dari caranya Abah lihat si Ali ini bilangnya. Jadi saya pas pulang itu sempat memang dipesanin Abah Ahmad ini. Pulang itu hati-hati bilangnya. Nanti kalau misalnya pas waktu perjalanan pulang si sholat isya singgah dulu sholat dia bilang. Kenapa bah? Sudah kada usah banyak tanya bilangnya. Maksudnya usah banyak tanya. Ikutin aja omongan Abah. Ini Abah bawa air, niatkan nanti pas pulang ini siram air ini keluar apa yang dilakukannya di situ di perusahaan nikam bilangnya ya kan. Setelah pas sholat isya pulang, pas perjalanan pulang saya sholat isya Mangi. Sambil itu sudah bulan ketiga, alhamdulillah sudah 3 bulan berturut-turut saya sudah rutin ke sana kan. Pas sudah sholat isya, saya itu singgah di Gunung Rambutan di daerah Batu Kajang. Sholat isya di Langgar situ di masjid, baru sekitaran 2 jam itu saya ngopi santai lah, luruskan badan apa dulu kan, hilangkan ngantuk, tidur sebentar. Pas jam 12 malam mata saya itu sudah enak lah. Perjalanan pulang saya lanjutkan karena istirahat saya sudah cukup lah. Jadi sampai Balikpapan itu paling tidak pagi. Kalau dari Batu Kajang ke Balikpapan itu masih 5 jaman lah. Perjalanan pulang daerah Gunung Rambutan itu hutan, lewatin warung itu hutan melulu itu. Nah di situ itu jam 12 malam itu sudah hujan rintik-rintik, gerimis sedikit. Kiri kanan itu tidak ada, kiri kanan itu hutan semua. Jadi Gunung Rambutan itu posisinya itu dia turunan begini tuh, tanjakan itu di sini tuh jurang, jadi belok-belok begitu kayak mau dibilang tikungan es, tikungan ular itu. Jadi kalau kita dari atas puncak itu ke bawah itu kita lihat jalanan, tapi di pinggir jalan ini tidak ada pagar pembatas. Nah lewatin itu keluar lewat simpang 4 mau masukin Tanah Grogot, belok kiri ke arah Penajam. Beberapa kilo melewatin itu, setelah keluar dari simpang situ saya tertuju sama barang di tengah jalan itu, tiba-tiba timbul di depan mobil saya itu. Saya kasih lampu dim,
barang itu kayak semacam keris. Saya dapat itu, saya kasih lampu dim, saya tengok tidak ada pengendara kiri kanan. Pada saat itu keadaan itu sepi, nggak ada kendaraan yang lalu lalang. Jadi saya nekat turun dari mobil, saya ambil keris itu, keris yang saya dapat di tengah jalan itu, saya ambil, saya taruh di kursi samping. Saya lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba sambil saya fokus bawa mobil, saya ngelirik ke sebelah itu kayak ada yang bergerak-gerak di samping saya itu Mang. Pas saya tengok itu ke kiri itu ke kursi sebelah itu, ternyata keris yang tadi tempat ditaruh keris itu berubah jadi ular. Ular kobra itu Mang. Pas saya ngeliat itu, dia ngeliat saya juga. Gede ular itu begini Mang, menatap saya itu. Laju saya bawa mobil, saya singgah ke warung, cari warung itu supaya ular itu lepas lah. Masih ada itu Bang. Jadi saya tuh tidak berfokus sudah ke ular yang di sebelah saya itu, yang keris berwujud ular itu saya tidak fokus. Saya fokus cari warung yang bisa saya singgahin. Sekitar 5 kilo lah, ya kurang lebih 5 kilo saya jalan mobil itu, dapat warung, saya singgah. Turun saya buka semua kiri kanan itu pintu mobil depan belakang itu. Pas saya buka pintu di sebelah kiri yang ada ular itu, masih ada itu saya lihat. Kap mobil apa, bagasi saya buka semua. Sampai ibu-ibu yang punya warung itu tanya, kenapa dibukain semua Mas? Nggak apa-apa Bu, pengap saya bilang. Cuma ibu di warung itu udah saya kasih tahu. Saya perhatikan terus mobil itu. Entah saya buka itu supaya ular itu turun, hilang gitu kan, keluar dari mobil. Pas saya lihat, nggak ada sama sekali ular itu turun dari mobil Bang. Saya cek semua, nggak ada, sekitaran situ nggak ada ular. Tapi yang tempat duduk yang tadi ada saya taruh keris itu masih ada, betul-betul masih ada. Saya minum kopi sekitar 1 jam lebih lah saya di warung itu. Saya pulang, izin dari warung, Bu saya lanjut Bu ya. Mau kemana Mas? Saya mau arah balik Papan. Saya bilang ya hati-hati, kondisi jalan basah habis hujan kan, gerimis. Pas perjalanan pulang itu tiba-tiba itu saya lanjut bawa mobil, keris itu jadi ular lagi Mang. Saya bilang kalau memang mau digigit saya bilang. Cuma saya tetap fokus, yang penting sampai sudah. Nggak mau lagi sudah saya singgah. Bersuara itu ular? Bersuara, mendesis, melihat ke saya. Cuma nggak bergerak. Pas saya fokus itu dia baru bergerak. Tapi dia nggak nyerang ya? Nggak nyerang. Otomatis kan kalau ular yang biasa itu nyerang. Ini enggak Mai. Saya dairaukan aja, saya setel musik, lagu-lagu sholawat saya dengar. Baru tiba-tiba jadi keris lagi. Alhamdulillah sampai pelabuhan penyeberangan peri itu dia enggak berubah lagi. Kan kalau orang yang dulu itu sempat juga ada bilang kalau apa-apa ketemu jalan itu ambil aja. Saya ingat itu kata-kata orang tua dulu, kalau nemu jalan begitu mana tahu itu pusaka atau apa. Saya berpikiran seperti itu. Ternyata itu enggak cocok sama saya, keris ini. Pulang alhamdulillah sampai rumah selamat, enggak ada halangan, cuma ya keris itu aja lah tadi halangan saya. Keris itu masih di mobil, saya enggak bawa turun dulu ke rumah. Parkir di garasi. Pas besok saya mau turun kembali ke kantor, tiba-tiba pas saya buka itu mau dipanasin mobil, keris itu jadi ular lagi. Ular itu langsung ngompat keluar mobil. Spontan saya kaget, saya kan ular panjang banget, kalau bisa dibilang sekitar 8 meter sampai 10 meter itu ular itu. Berdiri lagi. Cuma dia lihat nengok kiri kanan gitu kan. Saya diamin aja lah. Saya tetap fokus ke mobil aja untuk panasin sebelum turun. Itu kemana ular larinya? Enggak, di situ aja. Di luar mobil itu, di bawah mobil, tapi saya keluar dari mobil di halaman depan rumah saya begini-gini ular. Udah lama itu jadi lagi keris. Pas jadi keris itu saya enggak perhatikan. Saya lihat lagi, tiba-tiba jadi keris. Takutlah kenapa-napa. Saya taruh lah di
dalam rumah, saya taruh di dalam lemari saya mangai. Nggak langsung dibuang aja. Belum ada kepikiran pada saat waktu itu. Jadi pas kejadian itu saya turun kerja, alhamdulillah pekerjaannya naik. Nah, yang pas saya habis mau pulang kerja itu sebelum maghrib itu saya siram itu air yang dari Abah Mat itu harus dihabiskan, saya bilang ya, 1 botol itu harus habis. Saya lanjut sholat maghrib. Habis sholat maghrib tuh saya kembali lagi di situ tuh, depan pintu itu yang saya siram itu bau busuk itu mangi. Sampai security saya bilang, "Mas, bau apa ini Mas? Bau busuk." Cuma bilang ini bau busuk ini pas baru-baru aja. Jadi saya keliling itu di mana ada bau. Jadi pas di depan pintu itu semakin lama semakin mendekat saya tambah nyengat itu baunya itu. Saya bilang di seputaran sini, saya bilang. Pintu gerbang. Pintu masuknya parkiran Armada itu di situ ternyata. Panjang loh ini ujung pintu sampai gali aja, saya bilang. Saya gali sama security, ada 2 orang, bertiga lah sama saya gali. Ada dapat pas security saya nyangkul itu, kayak ada yang nyangkut gitu mang. Stop, saya bilang, apa itu? Langsung disenter. Dalam itu mang, ternyata saya ngambil itu. Dalam itu saya masuk ke dalam tanah segini tangan saya itu masuk. Jadi pas saya ambil itu kain putih, pokoknya boneka tapi sudah berwujud kayak manusia, kayak pocong-pocongan gitu loh mang. Nah itu diikat, baru diikat lagi sama apa ya, kayak benang nilon, baru gembok dalamnya itu pas dibuka itu gembok, nggak ada kuncinya, ada arangnya juga, ada potongan arang kecil-kecil. Yang saya kaget itu ada foto saya di situ mangi, ukuran 3x4 kecil itu, ada foto saya di situ ternyata masih utuh. Saya ambil, kan dari pintu gerbang masuk parkiran Armada ini kan berseberangan aja sama pelabuhan saya. Jadi saya buka semua itu, saya gunting apa semua, saya bakar foto saya, baru yang semua itu saya buang. Ke laut, saya buangkan ke laut. Niat saya kembalikan lagi lah sama yang kirim ini ke saya. Dari situ alhamdulillah saya telepon Abah Ahmad, "Bah, saya sudah dapat ini barang di depan pintu masuk ke di tempat parkiran Armada." Apa itu? Itu berupa pocong-pocongan, saya bilang. Saya buka, dalam itu ada gembok, ada foto saya, ada arang, ada apa lagi gitu. Yang salah satunya itu yang bikin timbul bau busuk itu kayak daging kecil sudah hitam, itu yang bikin bau busuk. Itu sempat saya pegang, baru pas saya pegang itu belendir-lendir tuh bang. Sudah kalau mau dibilang kayak ada belatung-belatungnya lah. Padahal di dalam tanah ya? Di dalam tanah. Baunya sampai keluar. Kayak karena mungkin atas izin Allah ya saya siram, itu kan niat kita baik makanya itu kali kan. Makanya dia bilang bangke itu dalam-dalamnya bangke dikubur pasti kecium aja, ya itu sudah. Jadi Abah Ahmad bilang enggak apa-apa itu, enggak ada apa-apa, sudah lepas sudah itu, bilang ya. Insya Allah lancar, alhamdulillah. Setelah itu lega lah sudah enggak ada ngeganjal. Tapi pas perjalanan saya pulang ini, setelah sampai rumah saya habis mandi habis berpakaian mau istirahat, pas saya buka lemari saya itu, keris yang tadi saya taruh itu berubah lagi jadi ular di dalam lemari itu mangi. Yang saya bingung itu setiap dia begini terus menatap ke saya itu enggak pernah dia nyerang saya atau apa, enggak pernah. Nah itu sempat saya simpan itu mangi, ada kurang lebih 1 minggu. Nah dampak dari keris itu saya pegang, walau alam saya juga kurang yakin. Adalah hitungannya keluarga saya itu yang bilang pada saat waktu itu saya cerita ke keluarga saya ini. Hitungannya sebut aja lah si Pak Udin. Saya panggil Kai ini saya ada pas dapat keris pas pulang dari Banjarmasin di daerah Grogot. Keris ini setiap kali ini berubah jadi ular, saya bilang. Tapi enggak nyerang, saya bilang.
kenapa diambil? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya pengen ambil keris itu, mau saya pengen bawa pulang. Bilang Pak Udin itu kan dibilang bisa dah ngeliat yang begitu. Jadi dia bilang, ini barang ini ndak cocok lah, ndak cocok dipegang sama kamu, karena kalau barang mistik itu kan itu cocok-cocokan sama Tuhan namanya. Nah pada saat waktu itu keris itu dilihat itu dia ndak cocok sama saya. Ya salah satunya setelah saya pegang keris selama 1 minggu itu, usaha saya yang awalnya sudah lancar jadi tersendat-sendat lagi mangai. Ternyata aura dari keris yang saya pegang itu berlanjut ke pekerjaan saya lagi. Tapi bilangnya keris ini dibuang aja ke laut. Nah, tapi sudah diniatin jangan kembali sama yang punya, sama yang cocok sama tuannya, jangan lagi kembali. Alhamdulillah Mai. Setelah keris itu saya buang ke laut, saya niatkan jangan jadi penutup rezeki saya. Usaha saya yang sebelumnya sudah diganggu sama orang, saya hitungannya sama rekanan bisnis saya. Alhamdulillah naik pelan naik. Yang awalnya dia yang usahanya jaya, pelan-pelan turun drastis. Ya berarti kan dampaknya kan kembali lagi ke dia Mangi. Saya kan sebenarnya ndak ada niatan untuk mau bikin hancur usahanya orang, tapi orang yang mau bikin hancur usaha saya. Sempat saya Mangi, berapa bulan yang lalu sempat saya jengukin beliau itu. Sakit stroke dia sekarang. Usahanya udah karu-karuan. Masih jalan usahanya? Masih, cuma kurang lah sudah. Seadanya gitu? Seada padanya aja. Kayak dia pas saya datang silaturahmi itu dia cuma minta maaf aja lah sama saya. Saya juga bingung. Artinya dia minta maaf itu, dia pernah kesalahannya itu mungkin yang saya tangkap itu kesalahannya dulu yang dia pernah marah-marah sama saya, si Bang Ali ini. Ya saya maafkan lah sudah Bang. Cuma bilangnya saya minta maaf yang besar bilangnya, karena saya pernah melakukan kesalahan sama kamu. Cuma dia nggak ngomong kalau ternyata itu dia yang melakukan itu. Saya sebenarnya sudah tahu lah dia pelakunya, cuma saya nggak mau terlalu terbuka, takutnya dia kan kayak mana lagi nanti sama saya. Penting cukup tahu, sudahlah biar Allah yang membalas. Kisah ini diceritakan nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa nih Bang. Bagaimana kalau Bang Alinya dengar? Nggak apa-apa. Dia itu pernah juga ada ngomong ke salah satu rekanan juga kalau dia yang bikin perusahaan saya begitu. Cuma dia belum berani ngomong ke saya langsung. Jadi nggak masalah lah. Ini buat Bang Ali lah ya Bang ya. Kita ini kan hitungannya sudah rekanan bisnis sudah lama, bukan setahun 2 tahun. Kalau mau dibilang sudah 5 tahun lebih. Jadi jelek baik buruknya kita semua itu kita sudah sama-sama tahu. Jadi apapun masalahnya, kalau sebelumnya yang dulu-dulu itu saya pernah ada salah atau apa, ya diomongin lah, jangan seperti itu caranya kan. Kan kita kan usaha kita ini sama, jurusannya yang sama. Kita juga sama-sama cari sesuap nasi. Ya janganlah kasih mati pencahariannya orang ini. Kalau misalnya ada permasalahan, baik saya ataupun Bang Ali, ya sama-sama terbuka lah. Kan kita kalau mau dibilang bukan teman lagi, sudah kayak saudara sudah. Lokasinya itu jauh ya? Apa itu Mang? Lokasi kantornya, Kalau usahanya. dibilang jauh Mang. Lokasinya Mang Ali itu di, Kalau punya Bang Reno? kalau punya saya ya workshopnya di Kampung Baru. Jauh ya? Jauh, cuma kan namanya rekanan bisnis kan satu Balikpapan nih, pas putaran Balikpapan lah. Di usaha yang sama, Di bisnis yang bidang yang sama. sama. Sekarang lancar? Alhamdulillah lancar-lancar emang. Nggak ada gangguan lagi ya? Nggak ada, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, Sobat MM, kisah yang bagus sekali dari Bang Reno. Ini dialaminya 2 tahun yang lalu ya? Iya, Sekitar 2 tahun yang lalu. 2020. Jadi pesan juga dari Malam Mencikam untuk kita semua bahwa usahalah di jalan Allah dengan benar dan bersainglah yang sehat. Iya, rezeki itu kan sudah ada ngatur Ya, makanya. rezeki sudah ada yang ngatur dan untuk apa menggunakan hal-hal yang di luar ajaran Allah ya. Iya. Baik. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Terima kasih Bang Renol atas kisahnya. Ya, Kita sama-sama, jumpa Mang Ei. lagi di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.